Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Mimika terbakar. Ratusan mahasiswa dan ojek daring di Merauke kembali demo ke kantor Bupati dan PT Telkom, tuntut internet segera dipulihkan. 3 narapidana yang kabur dari lapas Sorong kembali diringkus polisi, masih ada puluhan napi buron. Sebuah rumah di Kelurahan Wania Timika, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Pemilik rumah hanya bisa menyelamatkan beberapa barang, sedangkan surat-surat berharga lainnya terbakar. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Gerakan sekarang 3 unit, yaitu 3.000, 5.000 sama 8.000 ya. Kalau kendalanya mau karena kita masih ada posisi yang salah ya, bahan lorong itu kalau mobil kita yang 3.000 tidak masalah ya. Kendala itu yang supply 5.000, 8.000 masuk, pada akhirnya kita cari jalan yang lain. Yang kendalanya itu laporannya. Akibat jalan ke lokasi kebakaran sempit, membuat mobil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api juga kesulitan masuk. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ratusan juta rupiah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Baik teman-teman, kita mau masuk ke dalam atau kita masih terus-terusan orasi di sini teman-teman? Warga dan mahasiswa serta pengemudi ojek daring terus berunjuk rasa memprotes matinya jaringan internet di Merauke. Demonstran mendatangi kantor Bupati Merauke mendesak pemerintah segera memulihkan jaringan internet. Setelah dari kantor Bupati pengunjuk rasa bergerak ke PT Telkom, mereka juga menuntut hal yang sama terhadap PT Telkom. Dengarkan baik-baik. Hari ini kita tidak mau tahu. Pemerintah Kabupaten Merauke harus bertanggung jawab dalam kemiskinan kita semua. Bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi hari ini. Tidak pernah kita lihat dinas sosial ini membagikan bantuan sosial kepada kita punya rakyat yang dalam menderita. Tidak pernah kita lihat. Dan Telkom langsung dibawa Departemen Komunikasi, begitu. Ya, ini seraturan, begitu. Tetapi pemerintah daerah selaku pengguna sama seperti adik-adik sekalian, kita mendesak Telkom untuk segera. Kami saat ini juga sudah coba berhubungan dengan Jakarta, dengan departemen supaya segera hal ini dengan seperti yang disampaikan oleh adik kekasih tadi, bisa dalam rangka menjelang pemilu segera harus dituntaskan. PT Telkom beberapa hari terakhir didatangi sejumlah warga yang memprotes jaringan internet yang mati, termasuk pengemudi ojek online. Mereka kesal tidak bisa memperoleh uang karena internet mati. PT Telkom meminta masyarakat bersabar karena fiber optik bawah laut yang menjadi sumber kerusakan sedang diperbaiki dan awal Februari internet akan kembali berfungsi. Sejak tanggal 4 Januari jaringan internet di Merauke mati. Warga resah karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Seperti diketahui, PT Telkom adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan internet dan telepon di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Edison tidak tahu ulahnya mencuri terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri uang dari dalam mobil yang terparkir di salah satu toko elektronik di Jalan Wosi, Kabupaten Manokwari, pekan lalu. Pria ini berhasil membawa kabur uang sebesar 140 juta rupiah. Namun akhirnya berhasil ditangkap di salah satu kafe di Manokwari beserta uang tersisa sekitar 100 juta rupiah. Edison rupanya sudah menghabiskan uang curian tersebut hingga 40 juta rupiah untuk senang-senang. Dari hasil pemeriksaan, Edison ternyata pernah terlibat kasus pencurian 8 sepeda motor. Untuk melancarkan aksinya, ia dibantu 2 rekannya yang saat ini masih buron. Polisi saat ini baru menerima 3 laporan dan 5 sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi. 105 juta. Ya, untuk selebihnya itu pelaku sudah membelanjakan uang hasil curian tersebut untuk membeli handphone. Dari keterangan pelaku, dia beli handphone iPhone 13 Pro Max setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kesenangan atau euforia pelaku bersama teman-temannya. Pasal 362 KUHP dan pasal 363 ayat 1 ketiga E dan 4E KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun pidana penjara. Hilang pada itu terkunci atau tidak? Tidak, itu motor kuncinya dia etalase di dalam rumah. Itu di CCTV dia ada datang 2 kali. Pertama datang ambil kunci, terus pergi sekitar 5 menit, kembali lagi datang ambil motor. Itu sekitar bulan apa kemarin? Bulan apa ya? Bulan Tepatnya. Juni atau Juli. Bulan Juni atau bulan Juli itu hilangnya. Iya. Edison saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. Polisi meminta korban yang merasa kehilangan sepeda motor segera melapor. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi dan petugas Lapas Sorong meringkus lagi 3 narapidana yang kabur dari lapas. Total sudah 14 narapidana yang diringkus polisi. Kapolresta Sorong Kota Kombes Hapi Perdana mengatakan seluruh narapidana yang diringkus berada di wilayah Sorong. Jumlah warga binaan yang sudah kita amankan sebanyak 14 orang. Ya. Jadi masih tersisa 39 yang belum kita amankan. Dan kita masih terus laksanakan pengejaran. Ya. Anggota masih tetap bekerja di lapangan. Nanti update terbaru saya informasikan lagi ke rekan-rekan. Kemudian 3 orang ini kasus apa saja nih, Kombes? 3 orang. Ini masih saya cek untuk datanya kasus apa aja kan, baru tadi pagi lapor ke saya. Mereka diamankan di mana? Penangkapannya di mana aja nih? Di wilayah Sorong atau sudah di luar? Ini di wilayah Sorong. Kita masih di wilayah Sorong, masih wilayah Sorong, masih wilayah kita. Dan kita masih terus pengejaran dan penyekatan di pelabuhan, bandara maupun di akses keluar dan masuk kota Sorong. 7 Januari lalu, 53 narapidana kabur dari lapas kelas 2 Sorong, Papua Barat Daya dengan memanfaatkan momentum ibadah. Masih ada 39 narapidana yang dicari polisi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Stolo, gerawe molkuki lo saiko polisi sini kamu sini. Molkuki big class one now so now like. Kerusuhan yang terjadi di kota Port Moresby, Papua New Guinea menjadi perhatian TNI Angkatan Laut. Lantamal 10 Jayapura memperketat pengamanan perairan laut di wilayah perbatasan Indonesia Papua New Guinea untuk mengantisipasi dampak kerusuhan. Saat ini situasi di Port Moresby masih kacau. Aksi penjarahan dan pembakaran terjadi di mana-mana. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Ludi Prasetyo telah memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan patroli laut di wilayah perbatasan RI Papua New Guinea.
Menurut Ludi, TNI Angkatan Laut Jayapura telah mengerahkan 3 kapal patroli serta radar di pos TNI Angkatan Laut Skousai, distrik Moratami yang memantau pergerakan orang. Isu apapun yang terutama di tetangga dekat kita di Pos Moresby, khususnya di perbatasan di wilayah kerja Lantamal Jayapura, di sana ada Posal Skau. Ya, tentunya karena kita domainnya ke laut, kita juga jajar tinggi. Kalau saya bilang jajar tinggi itu semua mata, semua indera kita tumpahkan, dan di sana sekarang sudah ada radar kan. Yang mudah-mudahan akses atau dampak dari kerusuhan Pos Moresby tidak sampai dengan di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Saya kira itu ya antisipasinya. Ini terus kita sampaikan jajaran kami. Jadi update informasi seperti itu setiap saat kita sampaikan. Ya, sangat mudah kita mengakses itu kan. Prajurit pun juga tidak usah diperintah, mereka langsung tahu. Tapi kita harus selalu mengingatkan secara teknis apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, jangan sampai salah langkah. Sampai sekarang belum ada yang datang. Alhamdulillah belum ada, tidak ada. Jangan sampai ada, gitu saja. Kerusuhan di Papua Nugini terjadi sejak 10 Januari lalu. 16 orang dilaporkan tewas, 9 orang tewas di ibu kota Port Moresby, dan 7 orang lainnya di bagian utara negara tersebut. Kerusuhan di Papua Nugini dipicu kemarahan polisi, tentara, staf negara, dan pegawai negeri karena gaji mereka dipotong hingga 50%. Pemerintah Papua Nugini beralasan pemotongan gaji akibat kesalahan administrasi. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Lisa Rumbewas yang meninggal dunia pada minggu lalu. Lisa yang pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang Olimpiade dan Asian Games meninggal pada usia 43 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2, Jayapura. Jenazah almarhum masih berada di rumah duka di Dok 9, Jayapura. Keluarga dan kerabat serta rekan-rekan almarhum masih berdatangan untuk melihat jasad Lisa terakhir kali. Ida Aldamina Korwa, ibu kandung Lisa, mengatakan putrinya meninggal akibat penyakit epilepsi yang diderita almarhum sejak kecil. Lisa ditemukan terjatuh dari tempat tidur. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Jatuhnya anfal epilepsinya itu di kamar hari Sabtu pagi subuh. Kita antar ke rumah sakit Profita, berakhir di rumah sakit Dok 2 Jayapura. Kami bawa ke rumah sakit Profita, menyambung terus kami tidak sempat bicara. Kami tidak bicara, kejang terus itu. Sebagai atlet saya bisa bangga, walaupun saya terharu mengenai kepergiannya, tapi dalam hal lain saya bangga karena dia punya tugas membawa nama Indonesia, mengharumkan Indonesia. Artinya prestasi olahraga terakbar 3 kali Olimpiade, dan dia bisa sumbangkan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Lisa Rumbewas dijuluki legenda Indonesia asal Papua. Prestasi Lisa membanggakan karena banyak menjuarai lomba angkat besi di ajang Asian Games maupun SEA Games. Ia juga tercatat sebagai atlet pertama Indonesia yang meraih 2 medali perak di Olimpiade Sydney, Australia tahun 2000 dan Athena, Yunani tahun 2004 dan 1 medali perunggu di Olimpiade Beijing, Cina. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Badan Pengawas Pemilu akan menempatkan seorang petugas di setiap tempat pemungutan suara. Penempatan petugas Bawaslu untuk mencegah kecurangan. Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, mengatakan total 1.770 petugas disiapkan untuk mengawal proses demokrasi 14 Februari nanti. Pelaksanaan pencoblosan nanti dari Bawaslu sudah menyiapkan petugas pengawas tempat pemungutan suara di masing-masing TPS. Jadi satu TPS petugas pengawas dari Bawaslu itu 1 orang. Dan itu akan dilakukan mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan proses pencoblosan tersebut. Sehingga kami berkomitmen tentang pelaksanaan pemilu nanti pencoblosan akan berjalan dengan baik. Petugas kami juga akan bekerja secara maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ada berapa petugas disiapkan, Pak? Untuk petugas di Papua Selatan ini sejumlah 1.770 petugas tempat pemungutan suara dari Bawaslu. Mereka direkrut dari asal mana aja, Pak? Mereka direkrut dari masyarakat, terutama yang berdomisili di lingkungan tempat pemungutan suara tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu juga diadakan seleksi yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat distrik. Ribuan petugas yang akan mengawasi jalannya pencoblosan hingga perhitungan di TPS adalah warga setempat yang direkrut dan diberikan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Papua Selatan gencar mempersiapkan tahapan dan logistik agar pemilu 2024 berlangsung sukses dan aman. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan, untuk mendukung distribusi logistik pemilu di tempat tujuan, KPU akan berkoordinasi dengan Syah Bandar guna memastikan kelayakan kapal yang akan mengangkut logistik pemilu hingga ke pelosok Merauke. Kemudian juga nanti dari Syah Bandar ya, terkait dengan alat-alat transportasi yang nanti kita gunakan. Karena untuk Merauke sendiri ada 22 distrik, ini pendistribusian logistiknya tidak semua melalui darat ya. Ada yang menggunakan kapal, terutama distrik-distrik terjauh seperti Timampo Makaran, Wan, Kontuar, Madua, ini harus menggunakan kapal laut. Nah, kapal laut yang kita gunakan ini juga layak atau tidak. Nah, layak atau tidak, ini yang nanti menentukan adalah Syah Bandar. Kemudian terkait dengan cuaca, ini nanti dibantu oleh BMKG. Untuk pendistribusian sendiri, ya, dari KPU, yang prioritas pastinya distrik terjauh. Ya. Artinya pengalaman dari pemilu ke pemilu, ya, untuk distrik terjauh ini sudah bergerak paling tidak logistik ini H-7. Ya. Kemudian untuk distrik terdekat ini paling tidak H-3, dan untuk distrik Merauke sendiri itu H-1. Ya, artinya ini pengalaman dari pemilu ke pemilu. Nah, ini terkait dengan persiapan KPU dalam pendistribusian logistik. KPU Papua Selatan juga akan berkoordinasi dengan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mengantisipasi cuaca, khususnya pelayaran yang membawa surat suara ke lokasi terjauh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyan.